Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Asesmen Intervensi Komunitas Kelas A UIN Sunan Kalijaga Prodi Psikologi yang beranggotakan 1. Istiqomah Marfuati, 2. Yesi Maratul Marfuah, dan yang ketiga Febriana Nur Amanah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai proses asesmen komunitas dan konsep pemetaan komunitas. Nah, lalu apa saja sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Yang akan kita bahas dalam video kali ini yang pertama mengenai pengertian dari asesmen komunitas, yang kedua tujuan dari asesmen komunitas, yang ketiga langkah awal sebelum melakukan asesmen komunitas, yang keempat proses dari asesmen komunitas, yang kelima konsep pemetaan sosial, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam proses pembahasan yang pertama, yaitu mengenai proses dalam asesmen komunitas. Apa sih yang dimaksud dengan proses asesmen komunitas? Jadi, asesmen komunitas berdasarkan National Network of Library of Medicine dapat diartikan sebagai suatu deskripsi sebuah komunitas yang mana di dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan komunitas dalam menyediakan pelayanan yang memadai terhadap kebutuhan tersebut. Berdasarkan pemaparan mengenai apa itu asesmen komunitas, maka apa sih tujuan dari asesmen komunitas itu sendiri? Tujuan dari asesmen komunitas itu untuk membuat keputusan mengenai rancangan program dan layanan berbasis informasi yang mana akan dikumpulkan kemudian dilakukan analisis. Selanjutnya, langkah awal sebelum dilakukan asesmen komunitas. Terdapat beberapa langkah yang diperlukan sebelum dilakukan asesmen komunitas. Nah, langkah-langkah tersebut yaitu ruang lingkup penilaian, jumlah peneliti yang terlibat dalam penilaian, waktu pembatasan, memastikan relevansi dan ketersediaan data, dan persetujuan formal dan informal diperlukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Selanjutnya, yang pertama, ruang lingkup penilaian. Lingkup penilaian dapat ditentukan berdasarkan sumber dan survei terhadap daerah yang akan diamati. Yang kedua, jumlah peneliti yang terlibat dalam penilaian. Meskipun informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, lembaga, dan penyedia layanan kesehatan, semua informasi dikumpulkan dan disusun oleh peneliti sendiri. Yang ketiga, kendala waktu. Penyelesaian yang tepat waktu sangat diperlukan untuk memungkinkan dilakukannya umpan balik ataupun evaluasi. Yang keempat, relevansi dan ketersediaan data penilaian. Dalam menentukan penilaian masyarakat, relevansi dan ketersediaan data penilaian harus diuji sebelumnya. Untuk selanjutnya, proses asesmen komunitas. Yang pertama, merencanakan dan mengatur tahapan asesmen. Yang kedua, membuat rancangan pengumpulan data. Yang ketiga, mengumpulkan data-data yang sudah diperoleh. Yang keempat, melakukan analisis data yang sudah diperoleh. Dan yang terakhir, membuat keputusan berdasarkan data yang sudah diperoleh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep pemetaan sosial. Nah, apa saja sih yang akan dibahas dalam konsep pemetaan sosial? Nah, yang pertama yaitu pengertian. Apa pengertian dari konsep pemetaan sosial? Kemudian yang kedua, bagaimana melakukan pemetaan sosial? Dan yang ketiga, mengenai teknik pengumpulan data di lapangan. Baik, kita langsung memasuki ke pengertian. Apa sih
pengertian konsep pemetaan sosial itu, nah, pemetaan sosial merupakan pendekatan dan metode untuk mempelajari kehidupan desa dan kondisinya dari, dengan, dan oleh masyarakat. Kemudian, bagaimana melakukan pemetaan sosial? Nah, ini ada 3 tahap. Yang pertama, tahap 1 yaitu persiapan awal, yang mana ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, yang kedua menentukan lokasi, yang ketiga membentuk tim kerja. Nah, untuk yang tahap kedua yaitu pengumpulan data. Nah, di sini ada beberapa langkah juga. Yang pertama, awali dengan membaca topik terkait, kemudian menyusun pertanyaan, dan yang terakhir mengumpulkan data di lapangan. Tahap ketiga sendiri yaitu merupakan penyusunan laporan. Ada beberapa langkah, yaitu klarifikasi data, verifikasi data yang sudah terkumpul. Yang kedua, menyusun laporan, dan yang ketiga, penyebaran dan pemanfaatan hasil pemetaan sosial. Memasuki pembahasan yang ketiga yaitu mengenai teknik pengumpulan data di lapangan. Nah, ada beberapa jenis teknik pengumpulan data di lapangan. Seperti halnya satu, wawancara, yang kedua yaitu observasi, yang ketiga yaitu FGD atau forum group discussion. Yang keempat ada kalender musim, dan yang kelima ada pembuatan garis waktu sejarah. Nah, apa sih kalender musim ini? Kalender musim yaitu alat kaji dan instrumen yang disusun untuk menuntun masyarakat desa agar dapat mengamati dan menentukan permasalahan sesuai dengan pergantian musim yang terjadi atau tren musim yang senantiasa berulang. Nah, pembuatan garis waktu sejarah ini mungkin baru terdengar ya oleh teman-teman. Nah, garis waktu adalah suatu representasi kronologis urutan peristiwa atau jadwal aktivitas. Dibuat menurut era, abad, tahun, bulan, minggu, hari, dan bahkan jam yang panjangnya dapat bervariasi. Nah, berdasarkan pemaparan beberapa hal di atas mengenai proses asesmen komunitas dan konsep pemetaan sosial, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asesmen komunitas merupakan suatu deskripsi sebuah komunitas dan orang-orangnya dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan komunitas dalam menyediakan pelayanan yang memadai terhadap kebutuhan tersebut. Langkah-langkah sebelum melakukan asesmen komunitas yaitu ruang lingkup penilaian, jumlah yang terlibat dalam penilaian, kendala waktu dan relevansi dan ketersediaan data penilaian. Sedangkan apa sih pemetaan sosial? Pemetaan sosial merupakan pendekatan dan metode untuk mempelajari kehidupan desa dan kondisinya dari, dengan, dan oleh masyarakat. Seperti yang sudah disampaikan, ada 3 tahap dalam melakukan pemetaan sosial. Tahap pertama yaitu persiapan awal, tahap kedua yaitu pengumpulan data, dan tahap yang terakhir yaitu penyusunan laporan.